Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Yang saya hormati Pak Galih Mahardika Munandar selaku pengampu mata kuliah Kimor Lanjutan. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengenai reaksi adisi elektrofilik dengan anggota kelompok Febri, Umi, Adel, Aulia Wulan, Andini, Astri, Devi, Dea, Dina. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Yang pertama tentang pengertian reaksi adisi elektrofilik. Dalam reaksi adisi elektrofilik dikenal dua istilah yaitu reaksi adisi dan elektrofilik. Reaksi adisi merupakan reaksi di mana ikatan rangkap dua yaitu alkena atau rangkap tiga yaitu alkuna bertindak sebagai donor pasangan elektron untuk pembentukan ikatan. Yang kedua ada elektrofilik, merupakan suatu senyawa atau atom yang memiliki sifat elektrofil, yaitu pencari elektron yang berperan sebagai donor proton seperti asam Bronsted-Lowry yang merupakan reagen netral seperti brom. Karena dapat terpolarisasi sehingga salah satu ujungnya bersifat positif, dan asam Lewis seperti BH3, BF3, dan AlCl3. Dalam kimia organik, suatu reaksi adiksi elektrofilik adalah suatu reaksi adisi yang melibatkan pemecahan sebuah ikatan pi, yang ini ikatan pi dari suatu senyawa kimia, serta pembentukan dua ikatan sigma. Yang ini ikatan sigma seperti ini yang baru. Substrat reaksi adisi elektrofilik ini harus merupakan senyawa yang mengandung ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai reaksi adisi elektrofilik. Elektrofil adalah spesies kimia yang kekurangan elektron dan cenderung menerima elektron. Dalam reaksi ini, elektrofil akan menyerang ikatan pi dari alkena atau alkuna yang memiliki elektron berlebih. Nukleofil adalah spesies yang kaya elektron dan dapat mendonorkan elektron. Dalam reaksi adisi elektrofilik, nukleofil sering menyerang karbon kation yang terbentuk setelah elektrofil menyerang ikatan pi. Reaksi elektrofil juga melibatkan nukleofil. Adisi elektrofilik hidrogen halida ke alkena. Mekanisme dan aturan Markivnikov. Penambahan HX ke alkena. Atom hidrogen menambah ke atom karbon dari ikatan rangkap yang sudah memiliki lebih banyak atom hidrogen. Penambahan HX ke alkena, H menempel pada karbon dengan substituen alkil lebih sedikit dan X menempel pada karbon dengan lebih banyak alkil. Kedua atom karbon memiliki ikatan rangkap dengan derajat substitusi yang sama akan menghasilkan campuran produk. Kemudian yang selanjutnya ada faktor yang mengatur reaksi adiksi elektrofilik antara lain yaitu yang pertama, next.
Yang pertama, satu, ikatan rangkap. Reaksi adisi hanya terjadi pada senyawa yang memiliki ikatan rangkap, seperti alkena, alkuna, dan benzena. Yang kedua, pemutusan ikatan rangkap. Reaksi adisi memutuskan ikatan rangkap, ikatan pi, dan menggantinya dengan dua ikatan tunggal, ikatan sigma. Yang ketiga, penambahan gugus atau atom. Pada reaksi adisi, gugus atau atom tertentu ditambahkan menggeser posisi ikatan rangkap menjadi tunggal. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Devi. Untuknya dipersilakan. Selanjutnya yang keempat yaitu stereoselektivitas. Stereoselektivitas reaksi adisi alkena sangat penting karena ikatan pi alkena datar dan memiliki dua sisi tempat adisi dapat terjadi. Yang kelima, polimerisasi adisi. Polimerisasi adisi merupakan reaksi polimerisasi dari monomer dengan ikatan rangkap. Hampir semua plastik dibuat dengan polimerisasi adisi, seperti polietena, polipropena, polivinil klorida, teflon, dan poliisoprena. Yang selanjutnya yaitu mekanisme reaksi adisi elektrofilik. Reaksi umum yang terjadi pada reaksi adisi elektrofilik yaitu adanya ikatan rangkap, kemudian ditambah dengan E dan Nu. E di sini akan bergabung dengan karbon yang di belakang menggunakan ikatan rangkap, kemudian menjadi ikatan tunggal. Nah, karena karbon yang depan kelebihan muatan proton, maka akan bertambah dengan Nu. Sebagai contohnya, adisi elektrofilik ikatan rangkap pada HCl cut. Nah, di sini ikatan rangkap bergabung menjadi H, kemudian ikatan yang kelebihan proton yang depan, karbon yang kelebihan proton di depan itu akan bertambah, Cl akan bergabung dengan karbon yang kelebihan proton. Kemudian juga dengan H2O dan H2SO4. Selanjutnya, contoh reaksi adisi elektrofilik. Yang pertama, proses pembuatan plastik atau polimerisasi alkena. Dalam industri plastik, etena atau etilena yang memiliki ikatan rangkap dua dapat mengalami reaksi adisi elektrofilik untuk membentuk polimer seperti polietilena. Polietilena banyak digunakan dalam pembuatan kantong plastik, botol, dan berbagai jenis kemasan. Yang kedua, contoh brominasi alkena. Ketika alkena seperti etena atau propena bereaksi dengan bromin, Br2, terjadi reaksi adisi elektrofilik di mana bromin teradisi pada ikatan rangkap. Reaksi ini digunakan dalam proses pembuatan bahan kimia atau dalam laboratorium untuk mendeteksi keberadaan ikatan rangkap pada suatu senyawa. Untuk selanjutnya, yang nomor 3, produksi margarin atau hidrogenasi lemak. Minyak nabati yang mengandung ikatan rangkap seperti dalam asam lemak tak jenuh dapat dihidrogenasi melalui reaksi adiksi elektrofilik sehingga hidrogen atau H2 di hadapan katalis seperti nikel. Proses ini mengubah minyak cair menjadi padat dan menghasilkan margarin. Reaksi-reaksi ini menunjukkan bagaimana reaksi adiksi elektrofilik berperan penting dalam berbagai industri dan produk sehari-hari.
Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.